Di aplikasi klasifikasi ya, klasifikasi secara otomatis, secara otomatis kategori suatu produk ya, kategori produk, kategori penjualan suatu produk sebenarnya sih. Oke, di sini sebenarnya kita butuh ya, butuh namanya klasifikasi awal ya, mesin pintarnya sebenarnya. Ini contoh data latihnya, contoh database-nya. Ya, kita lihat. Di sini ada desainer. Di sini kita lihat relasi antar tabel. Di sini relasinya seperti ini, ada penjualan, pengujian, pengguna dan toko ya. Oke, pengguna juga ada dua di sini, ada aktor, mungkin aktor supervisor ataupun ya yang untuk mengolah data sama aktor admin bisa jadi ya. Silakan, nah, levelnya udah dibuat di sini. Relasinya pun udah disesuaikan di sini. Relasi di sini menunjukkan toko ya. Jadi toko ini nyambung mari. Motifnya apa? Motif kainnya. Ini data-datanya. P itu parameter ya. Jadi Iya, variabelnya bebas ini tersedia ada 12 ya. Parameter bulan satu, parameter bulan kedua dan seterusnya. Lalu ini parameter penjualan di Januari berapa, Februari berapa dan seterusnya. Ini sesuai dengan data Excel ya. Ini contoh data Excelnya yang diberikan kemarin. Nah, ini dia. Ini contoh data latihnya, tinggal diimpor aja. Ini ya. Nah, misalnya kita punya data baru misalkan ya, kita dari Excel, mm, kemudian kita tinggal impor aja di sini. Choose file, kemudian kita arahkan ke file Excel yang tadi, ya. Baru kita import nanti. Oke, atau bisa juga kita input satu-satu nih. Toko ini, ya, bla bla bla, motifnya apa, Januarinya berapa, Februari berapa dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke kategori, di sini juga ada tabel pengujian, artinya misalkan nih ada suatu data di Januarinya sekian, Februari sekian, bla 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 bla. Nanti sistem akan memprediksi data yang diinputkan ini itu sekiranya masuk kategori apa. Kalau kita lihat contoh ya, misalkan ya, contoh perhitungan KNN ya. Kita lihat contoh perhitungan KNN di beberapa referensi coba. Canvas Neighbor itu bisa digunakan kalau sudah ada data kategorinya. Nah, misalkan gini, kalau 7 dan 6 kategori bed, 6 dan 6 kategori bed. Contoh ya, kalau 2 dan 2 iya, kategori good. Kalau 3 dan 5 kategori apa? Sama nih. Ini kalau kita ilustrasikan di sini, kategori parameter bulan satu sekian, bulan 2 sekian. Nah, ini belum ada nih kategorinya mau apa. Ya, misal kategori low, high, medium, super high atau super low, ya terserah mau ada berapa. Kalau di sini contohnya dia ada dua, ya dua kategori. Kalau ini terserah mau dibikin berapa, terserah nanti. Tapi yang jelas dia butuh data klasifikasi awal karena sebagai percontohan nanti. Sekali lagi keunggulan KNN adalah dia ini ya sensitif ya. Kenapa? Karena dia langsung membandingkan angka ya. Beda kalau Naive Bayes dia ngitung angka 7-nya ada berapa, angka 6-nya ada berapa dan sebagainya. Kalau ini dia lebih dekat ke akuratnya ya. Oke. Contohnya nanti dari data latih ini ya, misal 3 dan 5 masuk kategori apa? Dia akan mengurangi ya. 7 kurangin 3 tambah 5 kurangin 6 akar berapa? Ya itu pakai rumus Euclidean distance atau Pitagoras ya. Pitagoras itu kalau cuma satu aja, 7 kurang 3 kuadrat, akar itu Pitagoras. Tapi kalau Euclidean distance, dia Pitagoras yang berulang. Jadi kalau ada 12 ya nanti ini 12 ya. Nah, bedanya gitu. Pitagoras sama Euclidean distance. Nanti dapatlah yang pertama bed ini 412 bla 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 ya. Nah, nanti di sini dicari ya paling dekat itu tentunya yang paling kecil ya. Paling kecil di sini mana ini? Paling kecil tuh ini nih 1,41. Tapi di dalam KNN ada teorema
value ya. K value di sini contohnya 3. Jadi dia ngambil tiga besar. Tiga besarnya itu mana tiga besarnya? Tiga besar dia itu nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Good, good, bad. Ya. Dari tiga besar ini manakah yang dominan? Jadi misalkan nomor satunya good, dua dan tiganya bad. Otomatis dia dominannya adalah bad. Jadi yang diambil dominan. Nah, nilai K value-nya ini dinamis, mau 7, mau 5, mau 4 terserah. Ya, artinya berapa besar dari yang tertinggi dominannya. Nah, itu seperti itu. Nah, artinya dari sini sistem udah dibuat apa impor sudah, input data udah. Nah, penentuan ininya nih yang belum nih kategorinya. Dengan data ini masuk kategori apa. Yang jadi masalah di sini ada data jumlah persediaan, harga per meter, total pembelian ini belum ketahuan nih mau digunakan untuk apa. Ini belum ketahuan nih mau digunakan untuk apanya nih. Ya, jadi terserah mau langsung 15 parameter yang dibandingkan di KNN-nya atau yang tiga ini dipikirkan untuk apa. Nah, itu dua hal itu yang belum dijawab ya. Karena nanti misalkan ini sudah berhasil impor atau input manual satu-satu, ya, udah muncul di sini. Ya, ini contohnya motif. Ini motif apa ya kemarin? Contohnya ini motifnya. Ini data baru toko pertama nih. Toko pertama di semua motif nih. Ya, tokonya sama semua nih. Ya, satu toko, contoh satu toko nih. Ya, untuk semua motif. Kalau tokonya ada banyak ya nanti otomatis nambah lagi di sini. Ya, jadi misalkan kita mau membandingkan motif getas di seluruh toko misalkan atau hanya di toko ini saja, no problem. Ya, itu tinggal dibuat pengelompokan. Pengujian itu sama ya, sama kayak halaman input data. Paling dia ngasih nama aja, pengujian atas nama apa, datanya seperti apa, simpan nanti sistem akan menghitung seperti ini. Oh dia dekat dengan kategori low, high, atau super low, atau super high, dan seterusnya. Seperti itu yang perlu didiskusikan ini saya butuh sebentar lagi.